Wakil memiliki zuriyah keturunan jumlahnya kurang lebih 19. Ini tolong didengarkan dari anak pertama sampai anak ke-19, bahwa ketika tadi diucapkan, diikrarkan seluruh harta benda yang beliau beli, yang beliau dapatkan dari hibah maupun yang beliau beli, ketika diucapkan malaikat mencatat ini tidak ada lagi harta warisan. Kalau diingat untuk seluruh anak-anak bin Kiai Haji Muhammad Zaini Zainuddin, seluruh anaknya yang ada di depan dari nomor 1 sampai 19, bahwa ini bukan harta waris, tidak menjadi harta wakaf. Al-awqafu la yurad, tidak boleh diwariskan. Kemudian yang kedua, al-awqafu la yubah, tidak boleh juga dijual belikan, mutlak. Mu'abbad, wakaf itu mu'abbad. Dan yang terakhir, al-awqafu la yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Tiba-tiba pengurus yayasan menghibahkan untuk fakir miskin tanah ini, tidak boleh. Secara hukum agamanya dosa dan secara undang-undangnya pidana. Maka kami dari Badan Wakaf Indonesia, jadi adik-adik sekalian, orang yang berdiri di mimbar ini 33 tahun yang lalu sama seperti adik-adik pakai kopiah, kemeja putih, pakai celana hitam. Hari ini saya berbicara atas nama Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Jadi yang berhak bicara wakaf itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia itu adalah badan lembaga negara yang independen yang dibentuk oleh undang-undang terkait seluruh aset harta benda wakaf. Disebutlah dengan BWI. BWI di tingkat pusat itu diangkat, dipilih dan dilantik oleh presiden. Jadi sekian banyak orang yang mendaftarkan sebagai anggota maupun komisioner BWI di tingkat pusat, dari 1.000 orang lebih dipilih dan diangkat oleh presiden melalui seleksi, jumlahnya 14 orang. Dari 14 orang itu, salah satunya ada di hadapan kalian semua adalah murid daripada Kiai Haji Zaini Zainuddin. Yang perlu saya sampaikan, biasanya acara seperti ini itu yang hadir dari BWI Kabupaten Bogor. Tapi khusus untuk Al-Madinah, atas nama Badan Wakaf Indonesia Pusat, saya hadir untuk menyaksikan pembacaan ikrar wakaf. Yang ingin saya sampaikan, kenapa ini harus segera dibacakan? Ini kunjungan saya yang kedua, silaturahim sebagai santri. Saya pertama sebagai santri datang ke sini menemui guru kami, dan terjadilah pembicaraan untuk hari ini saya datang sebagai Badan Wakaf Indonesia atas nama negara untuk menyaksikan secara sah membaca ikrar wakaf ini. Agar apa? Pertama perlu saya sampaikan, kita lihat kondisi ayahanda kita, guru kita, abuya kita, dengan usia 80 ya Pak, 82, ada Umi. Kenapa ini harus segera dibacakan ikrar wakaf? Niatnya sudah kuat, ingin melepaskan harta benda wakafnya ini menjadi amal jariah yang tidak pernah berhenti dan terputus. Jadi kalau adik-adik yang mempelajari hadis ijabatal insan in qata'a amalu illa min thalasin, shadaqatin jariyah ini wakaf, bukan yang orang ngasih sedekah itu terputus sekali. Yang disebut dengan sedekah jariyah, pahala yang tidak pernah terputus sampai dia meninggal, itu adalah wakaf. Wakaf beda dengan zakat. Wakaf beda dengan zakat.
Jadi rukun dan syaratnya wakaf dianggap sah. Yang pertama adanya wakil beliau, ada ubi wakil. Kemudian yang kedua adanya mauqufi. Mauqufi itu adalah harta benda yang diwakafkan. Seluruh tanah dan bangunan madrasah dan pesantren serta masjid ini diwakafkan semua. Ini harta bendanya, syarat yang kedua dan rukunnya. Yang ketiga adalah mauquf alaih, penerima manfaatnya. Siapa penerima manfaatnya? Semua kita umat Islam, semua anak-anak bangsa, semua masyarakat. Kalau zakat itu penerima manfaatnya atau mustahiknya kan cuma 8. Tapi kalau wakaf itu umum. Jadi mau kemalinnya semua, santriwan-santriwati para asatidz. Syarat dan rukun yang keempat adanya sigot, pembacaan ikrar wakaf yang tadi dibacakan oleh ahli warisnya, oleh putranya. Ada pemahaman mazhab dalam fikih wakaf itu harus terucap secara lisan si wakil. Maka tadi saya langsung mengambil alih dan menuntut beliau, ya, karena harus diucapkan oleh yang bersangkutan. Tadi kan dibacakan oleh putranya. Nah, tadi saya pimpin beliau untuk mengucapkan agar sudah selesai dan tuntas hukum yang menjadi hukum wakaf. Alhamdulillah, secara hukum agama hari ini beliau sudah tercatat, sudah sah sebagai wakil, sebagai wakil yang mewakafkan seluruh harta benda ini. Tanah ini menjadi wakaf yang tidak boleh diwariskan. Jadi jangan sampai kemudian di generasi kedua ketiga ngikutin, ini tanah kakek saya nggak boleh, ini tanah orang tua saya nggak boleh, ini sudah milik tanah Allah. Hari ini saya katakan ini tanah milik Allah. Unsur yang kelima adalah nazir. Siapa nazir? Orang yang mengelola harta benda wakaf. Ingat, bukan pemilik. Jadi terhitung hari ini, di hari Jumat, beliau, guru kita, sudah menyerahkan tanahnya kepada Allah dengan harapan apa? Harapan mendapatkan amal jariah sampai beliau wafat selamanya, abadi. Ya. Itulah wakaf. Nanti yang mengelola disebutnya nazir, yang berkuasa penuh, yang diberikan mandat oleh beliau. Nazirnya itu disampaikan adalah badan hukum Yayasan Al-Madinah, bukan nazir perorangan. Jadi siapapun pengurus Al-Madinah, Yayasan Pendidikan Al-Madinah, itu adalah nazirnya, bisa mengelolanya, bisa mengawasinya, bisa menjaganya. Tapi ingat, bukan pemiliknya, karena tanah ini milik Allah. Jadi nanti di sini ada dari kantor urusan agama, nanti ini diurus, ya, diurus per bidang sesuai dengan suratnya. Jadi kalau mengurusnya pihak yayasan itu sudah jelas, saya nazir Pak KUA, ditunjuk oleh wakil, tanahnya tanah wakaf, sudah dibacakan ikrarnya. Karena yang terjadi, mohon maaf kemarin ini saya bicara sama kepala KUA, ini datang dari Yayasan Al-Madinah mengurus wakaf, sementara wakafnya belum dibacakan ikrarnya, belum diumumkan kepada seluruh masyarakat, ya. Mau diurus berbeda. Kalau ini kan mau urus, dia sudah bertindak sebagai nazir, dia yang urus, dia urus pun tanah wakaf. Kemarin yang datang ke AUA, dia ngurus tanahnya Pak Kiai Haji Jejen untuk jadi tanah wakaf, ya, itu tidak balik semua. Jadi kalau minggu besok Ustaz Harun atau buka tanda ke KUA, kapasitasnya saya nazir Badan Hukum Al-Madinah, datang ke KUA, mau mengurus tanah wakaf kami, tolong disuratkan menjadi akta ikrar wakaf.
Jadi statusnya tidak ngurus tanah wakaf, bukan ngurusin tanah Pak Kiai Gadget menjadi tanah wakaf. Itu. Yang kedua, kenapa harus segera? Yang kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa itu pasti akan mati. Kita tidak tahu yang muda gila, tapi lagi kan usia semakin tua semakin melemah. Maka untuk menyegerakan ini, ya kita doakan beliau umurnya berkah panjang. Kalau beliau sampaikan ini usia sampai 150 tahun ya Mas. 150 tahun. Jadi kekhawatiran kami dan beliau ini belum diwakafkan, tiba-tiba ada umur. Jadinya apa? Jadinya warisan Pak. Perebut dari Ustaz Hadi sampai Ustaz Tata sampai Ustaz Maka sampai 19 anak dan harus dibagi sesuai hukum agama itu. Bukan Ustaz Hadi itu. Maaf Ustaz Hadi dan kasih waris. Jadi khawatir ini belum diwakafkan, abah nggak ada umur, cita-citanya terhalang oleh hukum waris Pak. Maka kami, saya sebagai santrinya yang hari ini ada di BWI sudah segera di hari Jumat. Kalau ini belum dibacakan wakaf oleh Abah Yai, kemudian tiba-tiba nggak ada umur, maka cita-cita yang terhalang oleh apa? Oleh hukum waris. Jadilah al-madinah harta warisan. Yang tinggal pada usaha, tunggu aja kehancuran yang kalau udah diperbutin. Maka Allah ingin selamatkan ini. Maka tolong semua pihak, khususnya para keturunannya, hari ini tidak ada lagi yang merasa paling memiliki atas Al-Madinah. Karena sejatinya ini pesantren, ini masjid, ini asrama, ini madrasah sudah diserahkan oleh Abah untuk mendapatkan amal jariah yang tak pernah terputus. Nah inilah wakaf. Jadi ini sudah dijelaskan. Jadi kalau wakaf itu Allah akan turut campur. Allah datangkan orang-orang yang dermawan nantinya bisa membantu pesantren. Karena sejatinya najir di sini hanya mengelola harta benda wakaf. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, para asatidzah asatidzah yang perlu saya jelaskan. Jadi tinggal setelah ini saya mohon nazir badan hukum. Ya, Abah pesankan ke saya. Karena ini pesantren kurikulumnya dan tadi lagi ngomong dokunya di apa saya antum kan enggak beda. Jadi ini kalau kita mau buat abadi seperti Trimurti Gontor ya, Trimurti itu 83 itu sudah berdiri badan wakaf. Jadi saya harapkan kami di BWI itu ada satu lembaga kenajiran yang paling unik di Indonesia. Namanya Badan Wakaf PMDG, Pondok Modern Darussalam Gontor. Dia punya otoritas penuh di dalam pengelolaan pesantren. Isinya para alumni. Ketika pimpinan meninggal, nggak ribut lagi. Saya tegaskan semua di sini. Ya. Ketika menjadi tanah wakaf, yang berhak mengangkat pimpinan pesantren itu adalah nazir. Kalau nazirnya nazir badan hukum atau yayasan nunjuk pimpinannya. Ini jangan sampai nanti pimpinan badan umur akan ada 19 berebut. Ya, ini harus ditegaskan dari sekarang. Karena seluruh kejadian pesantren hari ini, saya sudah keliling Indonesia pada saat ini. Seluruh kejadian hari ini pondok pesantren itu antara najir dengan yayasan. Makanya najirnya harus najir badan hukum. Pangkat tertinggi di dalam wakaf itu najir. Catat, pangkat tertinggi di dalam wakaf itu najir. Makanya saya berharap najir ini adalah badan hukum, bukan najir perorangan. Repot kalau najir perorangan. Yayasan hanya menjadi operasional manajemen sekolah saja yang bisa diganti. Makanya usahakan najir badan hukum agar kenapa? Jadi kalau cerita masalah bukan sekarang Mbak, ntar ya Pak Dokter, ntar Pak. Banyak pesantren yang hari ini saya tangani, Majlis Salam Sentul, kemudian Suryalaya, kemudian di Padang, seperti ini.
Jadi jangan dilihat hari ini masalahnya. Termasuk foto pesantren saya yang Pak Ustadz Saifullah juga sebagai alumni ya. Nah ini perlu saya sampaikan agar kenapa? Agar semua pihak paham dan tahu bahwa yang mengelola, yang mengangkat, yang kemudian menguasai di lahan wakaf itu adalah nazir. Kedudukan nazir ini adalah tertinggi di dalam wakaf, jadi jangan main-main. Tapi ingat, ada Badan Wakaf Indonesia yang membina dan bisa memberhentikan nazir. Jadi kalau nazir nanti ditunjuk di Al-Madinah, kemudian ada masalah, laporin sama PWI. PWI berhak memberhentikan dan mengangkat nazir sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi nazir juga nggak bisa seenaknya saja mengelola tanah wakaf. Ada kompetensinya, ada pendidikannya, menjalankan sesuai maqasid syariahnya. Itu sebagai pengantar saya, ya, karena ini hari Jumat. Badan Wakaf Indonesia mengapresiasi hari ini Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah telah menyerahkan seluruh harta benda milik pesantren menjadi status hukum wakaf yang ketika diurus tidak ada pajak di dalamnya. Jadi kalau masih tanah milik yayasan itu kena pajak, tapi kalau tanah milik wakaf itu bebas dari pajak. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Kita doakan kalau secara hukum agamanya sudah sah, ada saksinya semua, kita saksikan, langsung malaikat mencatatnya. Tinggal kepengurusan surat-suratnya, ada kantor urusan agama Jogor, ini segera diurus, dan Abah sudah membebaskan seluruh tanahnya menjadi tanah wakaf. Artinya apa? PWI selalu menjelaskan seperti ini. Orang kayaknya Abah sama Umi hari ini mau mati kapan udah siap. Saya sampaikan mau mati kapan udah siap. Kan amal jariah yang tidak pernah putus satu. Anak soleh ini anaknya soleh semua. Amin. Kemudian ilmu yang manfaat. Ilmunya manfaat, banyak santrinya. Rasanya kalau kita baru punya itu ya Ustaz Adi. Tapi yang ketiga ini jarang dimiliki. Apa? Sodakotin jariyatin. Abah sama Umi hari ini punya sodakotin jariyatin. Wakaf. Orang kalau sudah punya itu, malaikat datang mengajak pulang udah siap. Karena pahalanya terus ngalir. Sodakotin jariyatin. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf para kiai. Saya sengaja menyempatkan waktu di hari Jumat ini atas nama Badan Wakaf Indonesia, dan ini saya laporkan karena di Badan Wakaf itu kami mengelola, mengembangkan harta wakaf dan menjaga harta wakaf di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini saya datang sebagai santri sekaligus komisioner Badan Wakaf Indonesia untuk menyaksikan pembacaan ikrar wakaf. Mudah-mudahan Allah terima yang baik ini dan menjadikan amal jariah yang tidak pernah putus. Sebelum saya tutup, saya minta para santri untuk angkat kedua tangannya. Nah, tangannya begini kayak saya ikuti. Begini. Ya, itu wakaf. Jadi kalau ada yang bertanya wakaf ya itu, gitu kan. Nanti kelas khususnya saya akan hadir kembali untuk para santri. Tapi karena ini hari Jumat, sudah jam 11 kurang 7 dan saya dari Gunung Putri belum sarapan dan belum makan. Dan usahakan sebelum sholat Jumat makan dulu, katanya begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menyaksikan dan kita semua dijadikan manusia-manusia yang manfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.